Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bil iman wal islam wa arsyadana ila sabilir rusdi wal qawam wa alhamana an nattabi'a sirata khairil anam. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka tariqahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Ibu bapak hadirin, ketua DKM, seluruh jajaran pengurus yang mohon maaf tidak dapat saya sebut dan rangkai nama serta gelarnya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi takzim dan silaturahim saya. Sebentar lagi Bapak Ibu kita memasuki bulan suci Ramadan. Ramadan adalah tamu mulia, tamu agung, karena di dalamnya amalan sunnah dilipat gandakan seperti amalan wajib, dan amalan wajib diganjar hingga 70 kali lipat. Di dalamnya sebagai bulan Al-Quran, di dalamnya ada malam 1000 bulan. Karena itu layaklah Ramadan kita katakan sebagai tamu agung, tamu istimewa. Lalu apa yang kita lakukan ketika kedatangan tamu agung? Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Kalau kita kedatangan tamu agung dikasih kabar akan datang ke rumah kita tamu yang mulia, jangankan presiden, bupati, camat aja kalau datang ke rumah kita, kira-kira bahagia enggak kita? Bahagia enggak? Contoh Al-Mukarram, Ustadz Adi Hidayat ngabarin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ustadz Hadi Hidayat. Ada apa Kiai? Mau main ke rumah boleh enggak? Wah boleh banget Kiai. Kira-kira senang gak kita? Senang gak? Senang. Maka kita kedatangan Ramadan, yang pertama yang kita lakukan adalah bahagia. Karena dia tamu agung, tamu mulia. Bahagianya seperti apa? Apakah bahagianya seperti anak kecil yang kalau Ramadan terawih lari sono sini warawiri nabu beduk sembarangan? Bukan. Apakah bahagianya seperti ABG yang kalau taraweh berangkat dari rumah bawa sejadah, nongkrong di perapatan, godain cabe-cabean? Bukan. Apakah bahagianya seperti seorang pedagang? Pedagang kalau Ramadan seneng, bener gak? Pedagang mana yang kalau gak masuk Ramadan yang gak bahagia? Semuanya bahagia, betul. Kenapa? Karena di Ramadan orang jual apa aja laku, bener. Itu limun bu, minuman dari mulai limun sampai Orson laku tuh. Orson masih ada nggak Orson? Masih ada ya. Dulu zaman saya kalau tamu disediain Orson itu tamu istimewa. Minuman dari limun sampai Orson laku. Makanan tuh biskuit dari mulai merek abal-abal sampai merek terkenal laku dijual. Biskuit dari mulai merek Kongguan sampai merek Kong Jupri ludes bu. Di mal-mal itu biskuit kalau puasa, apalagi menjelang Ramadan, Masya Allah. Kita punya tradisi silaturahim ya di Ramadan ya. Itu kalau Ramadan di meja ruang tamu makanan penuh semuanya. Minggu pertama makanan masih asli semuanya. Begitu minggu kedua Kongguan dibuka isinya biji ketapang, rengginang. Nih jangan sampai nih Ramadannya puasanya full, ibadahnya hebat, lebaran bikin dosa. Kenapa? Bohongin tamu, jebak tamu. Yang kesian kan tamunya aki-aki, giginya udah nggak ada. Dia lihat ini keras, ini keras, ini keras. Wah nih biskuit nih, mantap. Kalau biskuit dimasukin air, teh manis, seruput, masuk.
Begitu dia buka biskuitnya, akar kelapa isinya. Masya Allah. Digigit kanan gecol ke kiri, digigit ke kiri lompat. Makanya kalau begitu nih ibu-ibu terutama ya, kalau udah istrinya nggak asli, tulis di kalengnya kue isi ulang gitu. Repil, kue repil. Bahagia kita kenapa? Karena bahagia kita kedatangan tamu istimewa yang di dalamnya kita ibadah dilipat gandakan, ditawarkan magfirah, ampunan Allah, rahmat Allah, bebas dari api neraka. Alhamdulillah. Setelah bahagia apa? Setelah bahagia kita kalau kedatangan tamu tadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Ibu nak. Ibu, ada apa bu? Boleh nggak main ke rumah? Boleh bu. Nginep boleh nggak? Dengan senang hati. Seminggu boleh nggak? Jangankan seminggu, sebulan nggak apa-apa bu. Senang kita. Ketika orang tua kita belum datang, tamu istimewa kita belum datang, apa yang kita lakukan? Kita bersihin rumah kita, benar nggak? Kita rapihin rumah kita, lantai kita pel, rumah kalau perlu kita cat, itu kamar yang untuk nginep tamu kita kasih parfum, hordeng yang udah kusut diganti, selimut yang udah kisut diganti, bantal yang udah butut diganti, istri yang udah keriput tua DKM diganti katanya. Nih Bang Kiwil, kalau kata orang sini Bang Kiwil, ya mana Bang Kiwilnya? Ya Allah ditinggal saya. Oh ke toilet ya, nanti kita sama Bang Kiwil lagi. Kalau kata teman saya, suami yang istrinya 4 disebut Superman. Terbang sono, terbang sini, pos 1, pos 2, pos 4. Suami yang istrinya 3, true man, pria sejati. Suami yang istrinya 2, gentleman. Suami yang istrinya 1, cemen. Ibu-ibu mau suami Superman apa cemen? Superman apa cemen? Cemen. Wahai para cemen sekalian. Ini cemen semua nih. Ketua DKM kayaknya raja cemen kayaknya. Kita bersih-bersih, karena itu sebelum Ramadan datang, bersihkan rumah kita. Mana rumah kita? Kolbu kita, jiwa kita, bersihkan dari dengki, iri, benci, takabur, ujub. Semuanya harus kita buang sebelum memasuki Ramadan, insya. Karena itu Abdullah ibnu Mas'ud ketika ditanya, ya Abdullah, bagaimana engkau dengan sahabat memasuki bulan Ramadan? Apa kata Abdullah? Kami dan sahabat tidak akan lancang memasuki bulan Ramadan sementara hati kami masih ada benci, dengki, takabur, iri. Alhamdulillah. Maka bersihkan, pulang dari sini semua penyakit hati semoga hilang semuanya, amin. Yang berikutnya apa? Harus ada hidangannya. Kalau tamu datang kan mesti kita sajikan, mesti kita hidangkan kan. Apa hidangannya Ramadan? Rasulullah berpesan begitu akhir bulan Sya'ban masuk Ramadan, beliau bersabda, berwasiat kepada para sahabat. Apa kata Rasul? Wastaghfiru fihi min arba'i khisalin. Wahai para sahabat semua, perbanyaklah kalian di bulan Ramadan ini 4 perkara. Apa itu? 2 dari 4 mendatangkan ridho Allah. 2 lagi ini yang memang nanti kita butuhkan. Apa 2 yang mendatangkan ridho Allah kalau kita kerjakan sepanjang Ramadan? Fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna. Kita disuruh memperbanyak kalimat syahadat la ilaha illallah dan kalimat istighfar. 2 ini kalau kita kerjakan sepanjang Ramadan, insya Allah mendatangkan ridho Allah, ampunan Allah, amin. Yang keduanya, kita suruh memperbanyak doa, minta dimasukkan surga dan dijauhkan dari api neraka. Alhamdulillah. Kaitannya dengan surga dan neraka ada anekdot. Kaitannya juga dengan istighfar. Ceritanya terjadi kiamat, hisab ditegakkan, antri semua orang menunggu panggilan malaikat. Si A, saya malaikat, nama A, pekerjaan seniman, dilihat filenya. Oh ya bagus, masuk surga blok A. Si B, saya malaikat
Nama B. Pekerjaan pedagang, dilihat filenya, bagus, masuk surga blok B. Yang ketiga dipanggil Ucok. Ucok, saya malaikat. Nama Ucok. Pekerjaan supir angkot. Kebetulan di belakang Ucok ada Pak Ustadz. Pak Ustadz antri di belakang Ucok. Coba lihat filenya, dilihat filenya. Oh bagus Ucok, kamu pekerjaan supir angkot. Iya. Masuk surga VVIP. No, penerangan indah, bidadari cantik-cantik, makanan tersedia, bebas. Kata Ustadz yang di belakang Ucok, lah Ucok aja dapat segitu, gimana gua Ustadz? Pede, panggil Ustadz. Saya malaikat. Nama Udin. Pekerjaan Ustadz. Pekerjaannya ceramah kemana-mana. Dilihat, oh Pak Ustadz, Pak Udin, sampean masuk di surga blok Z tuh, itu gubuk aja dah, rumahnya kecil, penerangannya juga remeng-remeng, makannya seadanya aja ya. Kata Udin, cut. Kenapa? Yang benar dong. Benar gimana? Salah kali. Enggak salah, masa malaikat salah. Itu Ucok VVIP, saya Ustadz. Kamu Ustadz? Iya. Ini dilihat nih, pekerjaan ceramah saya. Nah ini dia, kamu kerjanya ceramah, ceramahnya nggak enak, akhirnya jamaah bikin tidur semuanya, bikin jamaah lupa sama Tuhan. Apa hubungannya sama Ucok? Lah Ucok ini kerjaannya supir angkot, kalau nyupir ugal-ugalan, bikin penumpang pada takut, akhirnya istighfar semuanya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu apa amalan yang hebat? Sedekah. Ini sedekah andalan Rasulullah. Jangankan sebelum Ramadan, jangankan sepanjang Ramadan, sebelum Ramadan, Masya Allah, Rasulullah orang yang paling dermawan di muka bumi ini. Beliau siapapun yang minta tolong nggak pernah kecewa. Makanya diteruskan oleh para sahabat. Para sahabat kalau ada orang minta bantuan, apa kata sahabat? Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Selamat datang orang-orang yang mau memikul beban kami nanti di akhirat. Tuh. Kalau kita pengen perjalanannya ringan, titipkan harta kita di fakir miskin, titipkan harta kita di masjid, titipkan harta kita di yayasan, supaya kita perjalanan ringan, nanti di akhirat tinggal bertemu, menjadi syafaat buat kita semuanya. Alhamdulillah. Cuma repotnya kenapa sih Pak DKM, ini tanya DKM nih, kenapa uang yang beredar di dunia paling banyak di Yahudi, yang kedua Nasrani, yang ketiga umat Islam. Kenapa umat Islam uangnya paling kecil? Padahal agamanya paling benar, nabinya paling benar, kitab sucinya paling benar. Kenapa uangnya kurang benar alias sedikit? Ternyata begitu diteliti, banyak umat Islam enggak yakin dengan ajarannya sendiri. Contoh, Al-Quran Al-Baqarah 261 menyebutkan, Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang sedekah di jalan Allah seperti satu biji tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai tumbuh 100 biji, dilipat gandakan, satu jadi 700 kali lipat, belum ditambah bonus, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi harta orang yang dikehendakinya. Masya Allah. Harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Tapi nyatanya kalau yang nyumbang sedikit. Belum lama ada survei, masjid-masjid di Jabotabek, kotak amalnya hari Jumat disurvei Pak. Kotak amal masjid di Jabotabek disurvei. Ternyata yang menempati ranking tertinggi adalah uang 1.000-2.000 rupiah. Ini Nikita Mirzani mau kemana sih ini? Bu, saya kasih tahu ya, orang yang duduk di majelis ilmu dosa-dosanya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dibuang ke lautan, lautan nolak. Dibuang ke gunung, gunung nolak. Akhirnya dibuang ke orang yang pulang duluan sebelum baca doa. Ayo, hati-hati, jangan pulang dulu. Kalau pengen dosanya keluar dari sini dihapus, sampai ditutup doa baru kita pulang. Alhamdulillah.
lillah. Nanti sebelum doa saya kasih amalan. Ini dalam Sahih Muslim 2022, bagi yang sering sakit ada formulanya dari Rasul. Nanti saya ajarin sebelum kita baca doa. Amin ya robbal alamin. Ternyata kotak amal masjid di Jabotabek hari Jumat isinya paling banyak 1.000-2.000 rupiah. Ini menunjukkan kita umat Islam gak yakin dengan ajarannya sendiri. Padahal Allah janji diganjar 700 kali lipat. Mestinya kan yang pantas masuk masjid uang 100.000 dan 50.000, bener gak? Kenapa? Gambarnya pakai kopiah, pantas masuk masjid. Uang 1.000-2.000, gambarnya orang bawa golok. Situ membunuh merebot. Tuh petugas masjid kalau hari Jumat ngitung kotak amal tangannya sampai berdarah-darah tuh. Golok semua isinya. Kita masuk ke Sawalayan, masuk Alfamart, 100.000 nggak ada harganya. Bener nggak? Nggak dapat apa-apa. Begitu masuk masjid, kenapa 100.000 jadi mahal banget ya? Bener nggak? Kok berat banget 100.000? Padahal masuk Alfa nggak ada harganya. Ini nih, bener nggak? Kok langka minyak ya? Iya. Kenapa bisa begitu? Karena kita kurang sedekah. Kok bisa begitu? Kita sering diajarin dari kecil salah peribahasanya. Peribahasa kita kan hemat pangkal kaya. Ini keliru Pak, keliru. Hemat, yang benar hemat pangkal pelit, buntut gasiran, pantat kuning. Kenapa? Bagi Islam harusnya peribahasanya sedekah pangkal kaya. Mau kaya sedekah, rajin sedekah pasti kaya. Itu harusnya prinsip kita. Dari kecil kita diajarin pelit, akhirnya apa? Susah umat Islam dimintain bantuannya. Padahal kalau kita punya prinsip sedekah pasti kaya, sedekah pangkal kaya, insya Allah mau hajat apapun, mau kegiatan agama apapun, insya Allah siar-siar Islam akan maju. Alhamdulillah.